Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 9 dengan Ibu Nur Hidayah atau yang biasa dipanggil Dayah. Bab pertama di kelas 9 kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di bab yang pertama ini akan kita bahas dua pokok bahasan. Yang pertama ada bilangan berpangkat dan yang kedua bentuk akar. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dulu, yaitu bilangan berpangkat. Di sini Ibu punya contoh, misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya sama dengan 64. Kemudian ada minus 5 pangkat 3 sama dengan minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5, hasilnya sama dengan minus 125. Kemudian ada A pangkat N. Karena pangkatnya belum diketahui berapa jumlahnya, maka hasilnya sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik-titik dikali A. Karena pangkatnya belum diketahui jumlahnya, maka ada tanda titik-titik atau dan seterusnya. Nah, di sini di mana A itu disebut dengan bilangan pokok dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, dari beberapa contoh di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu adalah mengalihkan bilangan secara berulang-ulang dengan bilangan pokok yang sama. Kira-kira bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian sifat kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kemudian sifat ketiga, A pangkat M di pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikali N atau A pangkat N dikali M. Jadi kalau pangkatnya double, maka pangkatnya dikalikan. Sifat keempat, A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sifat yang keenam, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sifat ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun bilangannya, kalau pangkatnya itu 0, maka hasilnya selalu 1. Sifat ke-8, A pangkat 1 hasilnya sama dengan A. Nah, kemudian akan Ibu uraikan masing-masing dari sifat-sifat yang Ibu uraikan tadi. Sifat yang pertama, jika A bilangan rasional dan M, N itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Berapa hasil dari 3 pangkat 5? Yaitu 243 yang dihasilkan dari 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah pangkatnya. Kemudian contoh kedua,
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah negatif 5 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Contoh yang ketiga, 4 pangkat negatif 3 dikali 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3 ditambah 5. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Paham ya sifat yang pertama? Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Jika A bilangan rasional di mana A tidak sama dengan 0 dan M, N itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M kurang N. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Nah, kita lihat contohnya lagi. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan 5 dikali 5. Jadi hasilnya sama dengan 25. Contoh kedua. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 atau sama dengan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kalau kita uraikan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 81. Contoh ketiga, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4 atau sama dengan 7 pangkat 6 per 7 pangkat 4, hasilnya sama dengan 7 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 7 pangkat 2 atau 7 dikali 7 sama dengan 49. Paham ya sifat yang kedua? Kemudian kita lanjut lagi ke sifat yang ketiga. Jika A bilangan rasional dan M, N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M pangkat N. Nah, karena pangkatnya double, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N atau A pangkat N dikali M. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Contohnya 4 pangkat 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6, hasilnya 4096. Itu dihasilkan dari 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 6 kali 4-nya. Kemudian contoh yang kedua, 3 pangkat negatif 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 dikali 2 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Contoh ketiga, 5 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 2 sama dengan 5 pangkat 4. Nah, hasil dari 5 pangkat 4 itu adalah 625. Contoh keempat, 3 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Hasilnya sama dengan 729. Paham ya sifat yang ketiga? Kita lanjut lagi ke sifat yang keempat. Jika N bilangan bulat positif dan A, B bilangan rasional, maka A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi sama-sama berpangkat N. Contoh yang pertama, 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2
kali 4 pangkat 2. Jadi masing-masing berpangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Jadi 9 dikali 16 sama dengan 144. Contoh yang kedua. 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36. Contoh yang ketiga. 4 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 16 dikali 25 sama dengan 4240. Contoh yang keempat. 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 25 dikali 9 sama dengan 225. Kita lanjutkan ke sifat yang kelima. Jika A, B bilangan rasional dan B tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama, 9 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 9 per 3 pangkat 4. Jadi sama-sama berpangkat 4. 9 dibagi 3 sama dengan 3, pangkatnya 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh yang kedua. 6 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 6 per 2 pangkat 3. 6 bagi 2 hasilnya sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Contoh ketiga. 10 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 10 per 5 pangkat 2. Nah, 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh yang keempat. 8 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 8 per 2 pangkat 5. 8 bagi 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi 4 pangkat 5 hasilnya sama dengan 1024. Kira-kira paham ya sifat yang kelima ini? Kita lanjut lagi ke sifat yang keenam. A adalah bilangan rasional di mana A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif. Maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau 1 per A pangkat minus N hasilnya sama dengan A pangkat positif N. Kebalikannya. Kita lihat contohnya lagi. 8 pangkat negatif 3. Nah, kalau kita rubah ke pangkat positif menggunakan 1 per 8 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1 per 8 pangkat 3 itu adalah 512. Jadi hasilnya 1 per 512. Contoh kedua. 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 2 pangkat positif 4. Hasilnya sama dengan 1 per 16. Contoh ketiga. 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Contoh yang keempat, maaf. 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 125. Kira-kira paham ya sifat yang keenam? Kita lanjutkan lagi ke sifat yang ketujuh. A
bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau berpangkat 0 hasilnya selalu 1. Nah, kita lihat contohnya. 10 pangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. 125 pangkat 0 hasilnya juga selalu 1. X pangkat 0 hasilnya juga 1. Paham ya sifat yang ketujuh? Kemudian sifat ke-8. Untuk setiap A bilangan rasional, maka A pangkat 1 sama dengan A. Nah, jadi berapapun bilangannya, kalau berpangkat 1 hasilnya kembali ke bilangan itu sendiri. Kita lihat contohnya lagi. 10 pangkat 1 sama dengan 10. 125 pangkat 1 sama dengan 125. X pangkat 1 hasilnya adalah X. Misalnya 1000 pangkat 1 hasilnya juga 1000. Paham ya? Sifat ke-8. Kira-kira cukup sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat chat WA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.